warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Semoga teman-teman mujahid dan mujahidah An-Naml selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat. Oke teman-teman, hari ini Miss Nafi mau mereview pelajaran minggu lalu. Tentang apa ya teman-teman? Masih ingat tidak? Ya, tentang bukti-bukti kasih sayang Allah. Teman-teman, apa saja ya bukti kasih sayang Allah? Nah, Allah menciptakan seluruh alam semesta beserta isinya untuk kita semua, untuk makhluk hidup ciptaan Allah. Lalu, bagaimana ya cara kita untuk mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, nikmat yang telah Allah berikan kepada kita? Nah, salah satunya dengan selalu menyebutkan nama-nama Allah yang baik atau disebut dengan Asmaul Husna. Teman-teman masih ingat tidak lagu Asmaul Husna? Sudah hafal belum? Oke, kita menyanyikan lagu Asmaul Husna bersama-sama ya. Wahid, Isnani, Salasa. 99 jumlah Asmaul Husna yang artinya nama Allah yang baik. Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang, Al-Malik Maha Merajai, Al-Malik Maha Merajai. Ya, teman-teman dihafalkan ya di rumah ya lagunya. Ya, teman-teman masih ingat tidak? Mengapa ada langit? Mengapa ada bumi? Mengapa ada manusia? Mengapa ada hewan? Mengapa ada tumbuhan? Mengapa ya teman-teman? Semua itu ada karena ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Ya, yang menciptakan semuanya, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, yang menciptakan kita semua, yang menciptakan hewan dan tumbuhan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanya alam semesta merupakan bukti adanya Allah. Jika tidak ada Allah, maka tidak ada alam semesta. Nah, sekarang teman-teman coba perhatikan anggota badan teman-teman semua. Teman-teman punya tangan, berapa jumlahnya? 2. Kemudian teman-teman punya kaki, berapa jumlahnya? 2. Kemudian teman-teman punya kepala, teman-teman punya hidung untuk bernafas setiap hari. Siapa yang menciptakan semuanya? Nah, yang menciptakan Allah yang Maha Esa. Kemudian teman-teman lihat keluar. Teman-teman lihat ada hewan, ada tumbuhan, keduanya hidup di sekitar kita. Siapa yang menghidupkan hewan dan tumbuhan? Ya, dialah Allah yang Maha Esa. Kemudian Allah yang mengatur adanya panas dan hujan. Allah yang mengatur siang dan malam. Semua itu bukti bahwa Allah itu ada. Nah, sekarang teman-teman percaya tidak adanya Allah? Teman-teman harus percaya bahwa Allah itu ada. Percaya adanya Allah ada di rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah. Percaya berarti teman-teman meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Orang yang beriman disebut mukmin, sedangkan orang yang tidak beriman disebut kafir. Orang yang mukmin atau yang beriman nanti akan masuk surga teman-teman. Tapi kalau orang yang tidak beriman atau kafir nanti akan masuk neraka. Pasti teman-teman mau masuk surga kan?
Jadi kalau teman-teman mau masuk surga, teman-teman harus beriman kepada Allah. Teman-teman harus selalu beribadah kepada Allah. Nah, teman-teman, itu tadi kita mereview tentang bukti-bukti kasih sayang Allah. Oke, teman-teman, selain kita bisa mendapatkan kasih sayang Allah, kita juga bisa loh mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Tapi siapa ya Nabi Muhammad itu, teman-teman? Nah, Nabi Muhammad SAW yaitu Nabi yang terakhir, Nabi utusan Allah. Lalu bagaimana caranya kita mendapat kasih sayangnya? Nah, dengan cara kita selalu meneladani dan mengamalkan ajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oh iya teman-teman, Miss Nafi punya video nih untuk teman-teman semua. Kita saksikan ya videonya bersama-sama. Ini dia videonya. Dalam riwayatnya, Rasulullah SAW selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Namun, beliau tetap berbuat baik terhadap orang-orang yang menghinanya itu. Salah seorang yang sangat membenci Nabi Muhammad SAW adalah seorang nenek tua Yahudi yang kebetulan jika Nabi berangkat menuju ke masjid selalu melewati rumah si nenek. Suatu hari Rasulullah hendak melewati rumah itu dan nampak si nenek yang sedang menyapu rumahnya. Si nenek dengan buru-buru mengumpulkan sampah dan debu dari rumahnya. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkanlah sampah dan debu itu. Rasulullah pun terkejut. Namun, ia tidak marah begitu tahu siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. "Assalamualaikum," sapa Rasulullah. Nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. "Anyah kau," kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah hendak melewati rumah itu lagi. Dan ternyata, si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini, dia juga meludahi Rasulullah. Namun, bagaimanakah sikap Nabi Muhammad SAW? Lagi-lagi, Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah SAW tidak tampak emosi sedikit pun. Begitulah, beberapa hari Rasulullah lewat di depan rumah nenek tersebut. Setiap kali itu pula, ia menerima lemparan sampah, debu, dan lain-lainnya. Rasulullah tetap saja tidak marah terhadap nenek tua Yahudi tersebut. Suatu hari, Rasulullah SAW lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini tampak ada yang berbeda. Si nenek tidak terlihat di depan rumah seperti biasanya. Padahal, Rasulullah sudah bersiap-siap untuk menyapa nenek tersebut. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang sedang terjadi pada si nenek. Lalu, Rasulullah mendatangi dan bertanya kepada tetangga si nenek. "Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini." Tetangganya pun menjawab pertanyaan Rasulullah. "Mengapa engkau begitu peduli pada dia, wahai Rasulullah? Bukankah ia selama ini selalu menghinamu?" Mendengar pertanyaan dari tetangga si nenek, Rasulullah hanya tersenyum. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek tinggal sebatang kara dan kini ia sedang sakit keras. Maka dengan segera Nabi Muhammad SAW menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek merasa begitu heran melihat ada orang yang berbaik hati membantunya. Ia pun berusaha bangkit dari tempat tidurnya,
Dan alangkah terkejutnya si nenek ketika tahu siapa sebenarnya orang tersebut. Dan begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus merawatnya sewaktu sakit, si nenek itu pun langsung menitikkan air mata. Selama ini, tidak ada seorang pun yang mau merawat si nenek. Akan tetapi, orang yang selama ini dihina si nenek terus-menerus malah menjadi satu-satunya orang yang bersedia merawat si nenek dengan penuh kasih sayang. Si nenek pun segera meminta maaf kepada Rasulullah, sembari terus mengeluarkan air matanya. Pada akhirnya, si nenek mendapatkan hidayah untuk memeluk agama Islam dan menjadi seorang muslimah yang taat. Banyak sekali orang yang masuk Islam mengikuti jejak si nenek karena melihat akhlak Rasulullah yang sangat luar biasa ini. Begitulah salah satu kisah teladan tentang kemuliaan hati Rasulullah. Semoga kita bisa mencontoh apa yang beliau lakukan kepada orang lain yang telah berbuat jahat, dan senantiasa bersedia memaafkan seperti yang diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, teman-teman, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kasih sayangnya kepada kita semua. Nabi menyayangi keluarganya, menyayangi saudara-saudaranya, menyayangi tetangga-tetangganya, bahkan kepada orang yang sudah jahat kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi tetap memberikan kasih sayangnya. Seperti cerita dalam video tadi, teman-teman, ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah ke Mekah, banyak orang yang tidak menyukainya, banyak orang yang menentang dakwah Nabi Muhammad. Setiap Nabi Muhammad SAW pergi ke masjid, dilempari kotoran. Tapi Nabi Muhammad selalu sabar dan tidak membalasnya. Nabi malah mendoakan agar pelempar kotoran itu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai suatu ketika nih teman-teman, si pelempar kotoran kepada Nabi Muhammad SAW itu terjatuh sakit. Banyak orang yang mengira bahwa sakitnya itu karena kejahatannya. Ketika Nabi Muhammad SAW mendengar berita itu, sepulang dari masjid, Nabi menjenguknya dan membawakan buah-buahan, buah anggur dan kurma. Banyak orang yang mengira dan heran kepada sikap Nabi Muhammad. Nabi mau menjenguk orang yang sudah menjahatinya. Dan si pelempar kotoran itu juga heran, tidak menyangka kok Nabi Muhammad datang menjenguknya. Lalu pelempar kotoran tersebut menangis terseduh-seduh, heran kenapa kejahatan yang dilakukan terhadap Nabi Muhammad malah dibalas dengan kasih sayang. Akhirnya sang pelempar kotoran tersebut beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Dari kisah Nabi yang tadi sudah kita tonton, kita mendapatkan pelajaran yang berharga nih teman-teman, bahwa kita harus berkasih sayang kepada sesama, saling berkasih sayang dan menciptakan hidup rukun dan damai. Berkasih sayang kepada sesama termasuk sikap terpuji teman-teman, atau sikap yang baik. Kasih sayang dapat diwujudkan dengan berbuat seperti apa ya? Nah, contohnya dengan menyayangi orang tua dan anggota keluarga. Yang kedua, sayang kepada guru, teman-teman, dan saudara-saudara. Yang ketiga, menyayangi sahabat yang membutuhkan pertolongan kita. Lalu, mencintai anak yatim. Oke teman-teman, tidak dengan sesama manusia saja teman-teman saling berkasih sayang, tapi sesama makhluk hidup ciptaan Allah seperti hewan, tumbuhan. Nah, kepada hewan nih teman-teman, kita harus memberi makan hewan peliharaan, memberi minum, kemudian membersihkan kandangnya setiap hari, dan tidak boleh menyakiti hewan tersebut. Kemudian dengan tumbuhan, kita harus nyirami setiap hari supaya bisa tumbuh dengan indah. Nah,
Nah, demikian tadi teman-teman cerita tentang kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua, mujahid dan mujahidah amal semuanya, mendapatkan kasih sayang Allah dan juga mendapatkan kasih sayang Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Demikian dari Miss Nafi ya teman-teman. Semoga pelajaran kita hari ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dari Miss Nafi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar teman-teman.